Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Nasdem cerdas lihat peluang. Partai lain malu-malu terus terang. Tenda Besar, Jakarta, untuk memenangkan pemilu 2024 partai politik membutuhkan kecermatan dan ketepatan kebijakan sehingga mampu mendapatkan simpati dan memenangkan hati masyarakat. Hal itu nampak terlihat dari Partai Nasdem yang memanfaatkan peluang tokoh-tokoh beken yang telah muncul ke permukaan untuk mengkapitalisasi partainya sehingga mudah mendapatkan simpati rakyat. Langkah yang dilakukan Nasdem adalah menghimpun suara arus bawah terkait calon presiden yang bakal diusung di 2024. Nasdem meminta semua kadernya berpartisipasi memberikan masukan terkait tokoh yang akan diproyeksikan sebagai capres kepada DPP melalui DPW untuk dipertimbangkan nantinya diusung di 2024. Hal itu telah rampung dilakukan dan kini tinggal menunggu hitungan jam. Partai Nasdem bakal mengumumkan 3 nama kandidat calon presiden, capres, yang telah dihimpun dari usulan setiap Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dari 34 provinsi pada Rapat Kerja Nasional, Rakernas, pada 15-17 Juni tahun 2022. Tak ayal sederet tokoh dari internal partai maupun eksternal telah diusulkan untuk dapat diputuskan dan diumumkan sebagai 3 kandidat utama yang akan diusung sebagai capres dari Partai Besutan Surya Paloh pada pemilihan presiden Pilpres 2024 nanti. Dari beberapa tokoh beken yang telah malang melintang dakam berbagai survei, pemilik usulan tertinggi dari 34 DPW jatuh pada Gubernur DKI Anies Baswedan disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak direkomendasikannya nama Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam usulan DPW, menurut Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, adalah pilihan yang tepat bagi Partai Nasdem. Tidak masuk Prabowo dan AHY dalam Capres Rakernas sudah benar realistis, ujar Hanta di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Hanta menilai bahwa alasan tidak diusulkannya nama Prabowo dan AHY karena kedua tokoh tersebut merupakan figur ketua umum partai yang sudah melekat identitas partainya masing-masing. Karena dia udah punya partai, Nasdem realistis ngapain ngambil figur yang terasosiasi kuat ketum partainya. Jadi faktor Prabowo ketum partai, kedua AHY juga ketum partai itu yang saya baca, beber Hanta. Adapun masuknya nama Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo yang mendapatkan usulan terbanyak pertama dan kedua dari DPW, menurut Hanta adalah figur yang tepat sebagai nama baru yang nantinya diusulkan oleh Nasdem sebagai capresnya. Kedua, Nasdem baca dari kekuatan elektabilitas Anies dan Ganjar lebih prospektif. Karena figur baru dan mereka bukan ketum, kalau Prabowo figur lama. Meski tentu masih punya basis masih cukup kuat tapi beliau ketum Gerindra, jelas Hanta. Hanta juga menjelaskan benefit atau keuntungan yang akan didapat Partai Nasdem jika nantinya mengusung Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Hanta mengatakan faktor elektabilitas Anies yang cukup tinggi, dibarengi dengan posisinya sebagai non-partai itu akan sangat menguntung bagi Nasdem. Justru yang non-partai itu yang elektabilitasnya tinggi akan menguntungkan Nasdem, tegas Hanta. Apabila Nasdem di bawah komando Surya Paloh menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan, kemungkinan besar akan mendongkrak elektabilitas Partai Biru Tua itu. Menurutnya, faktor tersebut harus bisa menjadi bahan pertimbangan Partai Nasdem. Terlebih sosok Anies yang apabila berkunjung kemana saja selalu disambut bak presiden yang tertunda. Jadi Nasdem yang harus dipikirkan satu peluang menang dari capres yang elektabilitasnya tinggi. Kedua, cari capres yang bisa menyumbang suara secara elektoral yang belum terobsesi ke partai lain. Sementara Anies karena belum punya warna jaket, itu lebih bisa diandalkan memberi dampak dari sisi efek elektoralnya, prediksi Hanta. Berbeda dengan Anies, ketika berbicara sosok Ganjar, Hanta mengatakan bahwa sosok Gubernur Jawa Tengah tuh juga berpeluang memberikan elektabilitas bagi Nasdem, asalkan Ganjar tak diusung oleh PDIP. Kalau Ganjar kan belum tahu, kalau misal tidak diusung oleh PDIP sama saja.
Mendukung Ganjar bisa memberikan dampak kuat ke Nasdem kalau dia tidak didukung oleh PDIP, kata Hanta. Hanta menilai skema yang dilakukan Partai Nasdem adalah skema cerdas yang akan memberikan dampak besar bagi elektabilitas partai di mana Surya Paloh memilih untuk tidak mencalonkan diri sebagai capres. Nasdem bagusnya di situ, orang kebiasaan ketum yang jadi capres dan Nasdem ketumnya gak mau jadi capres. Nasdem membuka peluang dan besok diumumkan, tutur Hanta. Hanta Yuda memuji langkah yang dilakukan Partai Nasdem, karena akan berdampak baik bagi partai besutan Surya Paloh itu. Skema yang dimainkan Nasdem menjadikan Surya Paloh menjadi kingmaker di mana Nasdem akan menjadi poros koalisi di pemilu 2024. Saya kira Nasdem berpotensi Pak Surya sebagai kingmaker dan Nasdem menjadi poros nanti koalisi. Nasdem ajak Gerindra sudah bisa, ajak PKB udah bisa. Tapi kalau Demokrat atau PKS harus 3 partai, tukas Hanta. Dalam rakernas tersebut didapatkan usulan nama dengan jumlah DPW yang merekomendasikannya antara lain. 1. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta itu mendapat rekomendasi dari 32 DPW Nasdem seluruh Indonesia, kecuali DPW Nasdem Papua Barat dan DPW Nasdem Kalimantan Timur. 2. Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng itu mendapat rekomendasi dari 29 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, kecuali DPW Nasdem Kalimantan Timur, DPW Nasdem Banten, DPW Nasdem Kalimantan Selatan, DPW Nasdem Maluku Utara dan DPW Nasdem DKI Jakarta. 3. Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI yang baru beberapa bulan dinobatkan itu mendapat rekomendasi dari 13 DPW Nasdem di seluruh Indonesia. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.